Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat literasi semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap berada dalam lindungannya. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Nur Azza. Aku adalah seorang mahasiswa dan sekarang juga merintis beberapa bisnis seperti bisnis kesehatan ya, dan juga profesional. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman nih bisa langsung tanya aja ya nanti ke nomor di bawah ini. Oke, sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih dulu nih buat SWP yang udah mengangkat event yang sangat luar biasa ini. Nah, yang terhormat Kak Sweli Wijaya beserta jajarannya, kemudian yang terhormat juga PJ Event ini. Terima kasih udah mengangkat tema ini. Ini berkaitan dengan literasi karena sekarang ini literasi begitu booming, maka menurut saya pribadi ini layak banget nih untuk diperbincangkan gitu ya. Nah, tujuan aku kenapa ikut serta meramaikan dan memeriahkan event ini adalah untuk harapan aku nantinya, yaitu untuk memotivasi kakak dan teman-teman semua dimanapun berada berkaitan dengan dunia literasi gitu. Oke sahabat semua, hari ini kita sharing tipis-tipis aja ya. Aku mau share kepada sahabat semuanya, terkhusus sahabat literasi, kapan sih aku mengenal literasi dan bagaimana cara awalnya aku terjun gitu ya ke dunia literasi. Jadi sebelumnya aku udah tahu aja ya literasi itu semenjak SMP atau Senawiyah. Nah, waktu itu aku udah kayak minjam buku nih, minjam novel ke perpustakaan, kemudian aku baca dan sambil jalan nih, aku kan rumah aku itu di jalan di menjorok ke dalam ya, masuk ke dalam gitu. Jadi kayak pulang sekolah itu aku selalu baca novel sampai kadang aku hampir jatuh gara-gara membaca novel itu doang, karena saking masuknya itu ya ke dalam cerita itu aku sampai baca terus karena penasaran apa ya lanjutannya gitu ya. Kemudian aku masih ingat tuh waktu itu aku kan kayak baca novel aja gitu kan di rumah sampai ibu aku waktu itu aku sampai disuruh bantu ibu, tapi aku agak lama karena masih sibuk nih, masih kayak asikan baca sampai akhirnya ibu aku lihat itu novelnya tuh masih yang Islam ya, masih kayak gimana ya, masih Islami gitu. Cuman karena ibu aku nggak paham apa yang dibaca, jadi kayaknya beliau ngomong nggak boleh baca novel gitu-gitulah. Nah, jadi semenjak itu sampai sekarang jujur aku kayak kurang suka gitu jadinya baca novel, nggak tahu karena itulah pengaruh dari kita kecil-kecil ya, karena ibu aku kayak nggak boleh baca novel itu nanti jadi kita lupa apa-apa gitu ya. Jadi mungkin itu juga jadinya aku jadi kurang suka baca novel sampai sekarang itu jujur. Nah, kemudian untuk masuk itu kan di masa aku Senawiyah gitu ya. Kemudian di masa aliyah aku kayak masih suka literasi, tapi aku lebih ke yang non fiksi gitu. Nah, jadi dalam pikiran aku waktu itu aku menganggap bahwa orang yang bergabung dalam literasi itu adalah orang-orang yang pintar, yang jenius, yang punya karya banyak, yang bisa menciptakan puisi dan pokoknya yang seninya tinggi banget gitu ya. Jadi aku di aliyah aku pengen ikut tuh literasi, tapi ya itu kendalanya yang orang dalam pikiran aku begitu sempitnya waktu itu ya pikiran aku. Kemudian waktu itu aku di tahun 2020 aku baru nih terjun ke literasi. Itu ceritanya gini. Jadi waktu itu kan ada teman aku, dia update dia upload gitu ke Instagram. Jadi aku bacakan, terus aku tanyain gitu, Beb ini apa gitu ya. Terus ditanyain, ini Beb aku ikut komunitas menulis gitu, yuk ikutan gitu kan. Nah, waktu itu aku masih belum paham nih gitu ya, jadi aku chat lagi dan
Jadi waktu itu aku tanyain lah ke teman aku apakah ini fiksi doang atau non fiksi juga gitu ya. Jadi dia jawab, boleh Beb, kamu ada fiksi sama non fiksi sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Jadi aku tertarik itu, ya Allah pengen banget nih. Jadi karena sebelumnya itu aku pengen banget kayak nulis buku gitu ya, tapi aku nggak tahu cara memulainya gitu ya. Jadi melalui ini aku bismillah gitu ya, semoga aku bisa nih jadi penulis gitu kan. Kemudian aku daftarlah di non fiksi sampai ikuti prosedurnya dan lain sebagainya, sampai ke waktu itu ikut materi. Nah jadi banyak banget ilmu yang aku dapatkan dari materi-materi yang disampaikan oleh senior gitu waktu itu. Intinya kita kalau kita jadi ingin jadi penulis, kita nulis aja dulu, mulai nulis gitu ya. Kemudian kita tekadkan aku ini adalah seorang penulis gitu. Jadi kita jadi nggak ragu lagi untuk menulis. Kemudian kita niatkan juga menulis itu juga sebagai menulis untuk peradaban gitu. Jadi jangan kita biarkan tulisan-tulisan yang nggak mendidik. Misalkan banyak juga tulisan yang nggak mendidik itu yang beredar gitu. Jadi kita nih maju untuk mengubah peradaban gitu. Pokoknya banyak sekali ilmu yang aku dapatkan waktu itu. Dari materi itu aku semakin yakin nih, semakin termotivasi untuk menulis gitu. Sampai waktu itu aku masih ingat ada beberapa materi juga yang waktu itu ada pemateri mengatakan kita harus mulai menulis. Kalau kita pengen jadi penulis, maka kita harus mulai dulu nih menulis dari sekarang. Kalau nggak mulai, kapan kita ada karyanya gitu? Kapan kita akan menyebar kebaikan melalui tulisan gitu ya? Karena apa? Karena menulis itu kita bisa menjadi dakwah bil kalam gitu ya. Karena kita menulis kan ketika kita nggak bisa menyampaikan dengan lisan, maka kita bisa menyampaikannya lewat tulisan gitu. Nah jadi aku menjadi termotivasi waktu itu untuk menulis. Kemudian karya perdana aku dalam literasi waktu itu yaitu buku antologi. Nah kan jadi kita bikin antologi itu aku senang banget, bahagia banget pokoknya bisa ikut serta dalam menulis. Walaupun antologi kan cuman beberapa lembar ya, cuman berapa 5, 6, 7-an lembar lah gitu ikut, tapi kayak ada kepuasan sendiri ketika kita bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat lewat tulisan. Itu kayak bahagia banget gitu ya. Karena jujur aku bisa dikatakan masih pemula banget gitu dalam literasi. Sampai sekarang aku juga masih merasa pemula karena aku masih banyak sekali yang harus aku pelajari. Tapi aku harus memulai untuk menulis. Karena kalau nggak aku mulai kapan nih aku mulainya? Sementara orang udah banyak banget nih karyanya, udah banyak banget menebar kebaikan lewat tulisan, tapi aku masih berdiam ya. Jadi aku masuklah di situ ya. Kemudian setelah selesai batch 28 aku ikut lagi di batch setelahnya, itu batch 31 kalau nggak salah. Itu ikut lagi nulis antologi lagi. Aku senang banget ikut antologi. Kemudian terakhir kemarin aku ikut di batch 34. Tapi selama aku mengenal literasi 2020, 21, 22 aku ikut nih undangan menulis online yang antologi gitu. Karena aku masih dalam proses menulis solo belum jadi, maka aku mending ikut dulu nih yang antologi gitu ya. Kalau nungguin dulu solonya jadi belum tahu kapan kan. Jadi selama kita bisa ya ikut. Nah kalau aku sih ikut antologi itu, kalau aku pribadi ya ikut tema-tema yang rasanya aku mampu menulis. Tapi kalau seandainya aku nggak basicnya atau belum atau nggak menarik gitu ya menurut aku, jadi aku belum ikutan gitu. Nah, kalau tema-temanya yang menurut aku pribadi nggak menarik gitu ya, yang nggak menarik menurut aku gitu ya, jadi aku belum ikutan gitu. Jadi
buat kakak-kakak nih, teman-teman semua yang menonton ini sampai akhir, aku berharapnya apa yang aku sampai ini bisa nih teman-teman bisa ngambil manfaatnya, bisa mengambil ibrah lah dari apa yang aku sampaikan ini. Karena tujuan aku ikut ini ya untuk memotivasi kakak-kakak semua agar karena gini, ada orang yang suka literasi tapi nggak berani terjun, karena sama kayak pikiran aku dulu ketika aku tanya alasannya yuk ikutan, mereka bilang gini, aku itu suka tapi aku nggak bisa menulis, aku merasa nggak bisa merangkai kata gitu. Nah, jadi saran aku buat kakak nih yang suka literasi, ayo kita belajar bersama gitu ya. Kita ya udah tulis aja dulu gitu, tulis aja dulu. Nanti kalau ada kayak event antologi ikutan, nanti dari misalkan nggak keterima nih gitu ya, nggak keterima ya kita belajar gitu ya, belajar nanti pasti bisa gitu. Nggak mungkin kita nggak akan pernah bisa kalau kita udah belajar. Insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh kita bisa, karena bisa itu ya karena terbiasa gitu ya, karena kita terbiasa. Nggak mungkin kita tiba-tiba langsung bisa. Orang yang menulis aja yang udah banyak karya, mereka pasti awalnya dari belajar, dari nggak mampu juga, dari kesalahan-kesalahan juga, tapi mereka berani memulai gitu. Jadi aku berharap kakak semua yang suka literasi mulai dari sekarang yuk gitu. Nah, kemudian aku saranin buat kakak yang mau nulis itu sebaiknya kita menulis sesuatu yang bermanfaat. Contoh, kita menulis banyak banget sebenarnya yang bisa ditulis. Ini salah satu contoh aja ya kakak. Kita nulis sesuatu yang yang bisa membawa seseorang ke kebaikan contoh. Nah, kemudian dia amalkan gitu apa yang kita tulis gitu ya. Jadi mengalir terus gitu, mengalir pahalanya ke kita gitu. Karena ya dakwah itu kan nggak hanya lewat lisan, tapi bisa lewat tulisan. Jadi mari kita tulis yang baik-baik, yang bermanfaat, karena semuanya akan kembali juga kepada kita gitu. Kemudian jangan takut lagi nih untuk mulai aja dari sekarang gitu ya. Kemudian jangan ditunda-tunda lagi, karena hidup ini selalu berputar, selalu berjalan. Kalau kita nunda-nunda kan sayang banget nih, ide cemerlang sahabat semua tidak terrealisasikan, yang awalnya mungkin bisa dibaca oleh banyak orang gitu ya. Jangan kayak aku pribadi nih merasa kayak nyesal sebenarnya karena tidak memulai dari dulu, karena aku dulu itu merasa nggak pantas, merasa nggak bisa gitu ya. Jadinya aku sekarang nyesal, yang harusnya kita bisa banyak banget nih menebar kebaikan kepada banyak orang, jadinya nggak ada gitu ya. Nah, semangat buat kakak yang menyukai dunia literasi, semangat, tetap kita menebar kebaikan lewat tulisan ya. Mungkin banyak sekali sebenarnya gitu ya, tapi bisa juga lewat tulisan gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kakak semua. Aku berharap semoga kakak dan sahabat literasi semua bisa mengambil ibrah dan manfaat dari video ini. Nah, mohon maaf banget jika ada kata-kata yang kurang tepat selama penyampaian. Kemudian aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi buat SWP beserta jajaran yang udah mengangkat tema yang sangat luar biasa ini, karena dengan besar harapan aku nanti jika ada orang yang menonton video SWP, mereka yang awalnya tidak pede untuk terjun dalam literasi, sehingga mereka menjadi termotivasi dan bisa menebar kebaikan dimanapun mereka berada. Pokoknya jangan ada alasan lagi untuk menulis. Karena apa? Karena jika alasannya adalah sibuk, setiap kita pasti punya kesibukan ya. Tapi ini bukan karena alasannya bukan sibuk, tapi kemauan, mau atau tidak untuk menulis.
menulis. Karena kalau alasan kita sibuk, pastinya kita punya kesibukan yang setiap hari pasti punya kesibukan gitu ya. Tapi ini tentang bagaimana kita membagi waktu, manajemen waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ada waktu untuk menulis, walaupun hanya berapa baris gitu ya, dan ada waktu untuk belajar dan lain sebagainya gitu. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.